Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, nama saya Bonifasius Yorgi, NIM B10131911038. Saya dari Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Malam, kelas BPPAPK. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tugas 3 ringkasan materi dari ekonomi publik. Baiklah, langsung saja masuk ke slide yang pertama. Di sini ada pengeluaran pemerintah. Pengertian pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah atau government expenditure adalah bagian dari kebijakan fiskal Sadono Sukirno 2000, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen anggaran pendapatan belanja. Selanjutnya ada kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Yang pertama adanya perang, yang kedua adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat, yang ketiga adanya urbanisasi yang menyertakan perkembangan ekonomi, yang keempat adanya perkembangan demokrasi, yang kelima meningkatnya peranan pemerintah, yang keenam pemerintah sebagai penggerak dan pelopor pembangunan, yang ketujuh timbulnya program kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada klasifikasi pengeluaran pemerintah. Yang pertama, pengeluaran merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran merupakan penghemat pengeluaran yang akan datang. Yang keempat, menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Yang kelima, menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Selanjutnya, penggolongan pengeluaran pemerintah. Yang pertama, pengeluaran self-liquidating. Yang kedua, pengeluaran yang reproduktif. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak self-liquidating dan tidak pula reproduktif. Yang keempat, pengeluaran yang tidak produktif dan bersifat pemborosan. Yang kelima, pengeluaran yang merupakan penghemat untuk masa yang akan datang. Selanjutnya ada kebijakan subsidi. Subsidi adalah suatu kebijakan yang ditempuh untuk mengambil alih laba menjadi beban pihak tertentu, seperti pemerintah. Itu artinya, subsidi adalah suatu kebijakan penentuan atas harga jual yang nominal sama dengan harga pokok suatu komoditas. Dalam hal ini berarti pihak produsen tidak mengambil keuntungan, namun juga tidak mengalami kerugian karena kerugian hanya akan terjadi bila harga jual berada di bawah harga pokok. Baiklah, selanjutnya pengaruh subsidi barang dengan jumlah tertentu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi jumlah pembeli untuk barang-barang yang disubsidikan. Yang kedua, tidak merubah konsumsi total. Yang ketiga, konsumsi menjadi terlalu rendah atau under consumption. Yang keempat, konsumsi menjadi terlalu tinggi atau over consumption. Selanjutnya, penerimaan pajak. Pengertian pajak secara ekonomi adalah berpindahnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, negara mendapatkan kemampuan secara ekonomi untuk menyediakan fasilitas umum. Jadi, pajak sendiri sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Prinsip-prinsip pajak menurut Smith S. Cannon, yang pertama, prinsip kesamaan atau keadilan. Yang kedua, prinsip kepastian. Yang ketiga, prinsip kecocokan atau kelayakan. Yang keempat, prinsip ekonomi. Yang kelima, prinsip ketetapan. Selanjutnya, golongan struktur pajak. Yang pertama, pajak progresif. Pajak dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi. Dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak atau taxable capacity, jadi kenaikan taxable capacity akan diikuti dengan kenaikan pembayaran pajak dengan persentase yang lebih besar. Kedua, pajak proporsional. Pajak dikatakan proporsional apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang sebanding dengan perkembangan pendapatan setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan esensial. Yang ketiga, pajak regresif.
Pajak dikatakan regresif apabila dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Jadi dengan kata lain, dengan bertambahnya taxable capacity, persentase pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil. Selanjutnya, pergeseran beban pajak. Yang pertama, impact of taxation. Beban pajak terletak pada orang atau wajib pajak yang mengadakan perhitungan pembayaran dengan negara. Ini berhubungan langsung dengan penggunaan pajak itu sendiri bagi orang yang membayar pajak itu di kantor pajak. Yang kedua, the shifting of taxation. Pergeseran beban pajak ini merupakan proses antara, yaitu pemindahan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain. Yang ketiga, incident of taxation. Timbulnya beban moneter yang terakhir setelah terjadi pergeseran dan beban pajak tidak akan digeserkan lagi. Yang keempat, effect of taxation adalah konsekuensi ekonomi dengan adanya insiden of taxation. Misalnya ada kesenjangan yang semakin lebar dalam distribusi pendapatan dalam arti real setelah pajak tersebut akan dikenakan. Selanjutnya, pengaruh pajak terhadap perekonomian. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap produksi. Yang kedua, pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan. Yang ketiga, pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Yang keempat, pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Yang kelima, pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Yang keenam, pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Selanjutnya, macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama, pembiayaan fungsional atau functional finance. Yang kedua, pengelolaan anggaran atau the managed budget approach. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis atau the stabilizing budget. Yang keempat, anggaran belanja seimbang atau balance budget approach. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, mencegah pengangguran. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimum, tetapi juga berakibat kurang menyenangkan bagi pengangguran. Yang kedua, stabilitas harga. Aspek kedua dari kebijakan fiskal adalah mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak. Penurunan yang tajam dalam harga-harga umum jelas mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha swasta akan kehilangan harapan untuk mendapatkan keuntungan, bahkan keuntungan mereka justru semakin mengecil. Selanjutnya, kaitan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, mula-mula kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi adalah dengan kebijakan moneter, yaitu dengan pengetatan jumlah kredit atau dengan pelonggaran kredit yang diberikan oleh bank-bank umum. Yang kedua, untuk itu biasanya bank sentral sangat berperan dalam memengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah-ubah tingkat bunga deking atau harta benda yang dipakai sebagai jaminan ataupun membeli atau menjual surat berharga. Yang ketiga, dalam masa depresi, bank sentral menambah jumlah uang beredar dengan instrumen politik pasar terbuka, yaitu dengan membeli obligasi negara, yang selanjutnya dapat menekan tingkat bunga dan memperbesar deking bank-bank umum, sehingga bank-bank umum dapat memperluas pemberian kreditnya lagi. Yang keempat, dengan demikian maka investasi dalam perekonomian diharapkan akan terus meningkat dan depresi akan teratasi. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman
atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai pinjaman usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Selanjutnya beberapa kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Yang kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga. Yang keempat, neraca pembayaran internasional. Yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan saya dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.